Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ma ba'da bihi wa ba'da bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madhahib al-arah allati yuhibbuha كل أحد يرد بكلامه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. جاء السلف رضوان الله عليهم موافقة للكتاب والسنة وقلنا وإلا كتاب الله وسنة رسوله قولا بالاتباع إلى آخره. Para guru, para alim ulama, para asatidz, jamaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa yang tidak paling kita perhatikan tentang pendapat-pendapat ulama Islam dalam memberikan status hukum pada suatu perbuatan yang memang tentunya pasti dari satu negeri ke negeri yang lain ada perbedaan, dari satu negeri, satu budaya kepada budaya yang lain ada perbedaan pendapat. Maka jangan heran kalau kita misalnya pergi ke Pakistan, kita sembahyang di Pakistan, oh beda amat rasanya gitu lah. Ya pasti berbeda lah, walaupun pada intinya rakaatnya sama, gitu kan. Rakaatnya sama, ada yang Allah pakai sedekah lalu lupa mengajar. Nah ini supaya kita bisa legowo di dalam menyikapi perbedaan ini. Kenapa? Kullu ahadin yu'khadhu wa yuradu min kalamihi illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua ulama tanpa kecuali omongannya bisa dipakai, bisa tidak. Bisa dipakai, bisa ditolak. Kullu ahadin yu'khadhu wa yuradu min kalamihi illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Masalah-masalah ijtihad siapapun mereka tanpa kecuali omongannya bisa dipakai, bisa ditolak. Kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila warid daripada hadis yang sahih, itu tidak bisa dinyari lagi. Karena yang pertama terjadi di dalam dunia Islam itu ada dua pendapat. Ada namanya madrasatul ahli hadis. Satu kelompok ulama-ulama yang berpegang kepada hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kebanyakan orang Mekah dan orang Madinah, karena nabinya orang situ. Karena nabinya orang Mekah, orang Madinah, mereka lebih tahu tentang hadis. Jadi semuanya, segala hukum yang ditanyakan kepada mereka dijawab oleh ulama-ulama Mekah, Madinah, hadis ya sudah selesai. Sedangkan orang Irak, orang Baghdad, Basra dan Kufah, mereka sedikit hadisnya. Semua menggunakan akal.
Gitu kan pemerintahnya pikir, keluarkan. Setelah zaman tadwin, zaman dibukukan semuanya itu, terjadilah perbedaan. Madrasatul ahli ra'yi namanya. Jadi kelompok ulama-ulama yang berpegang kepada ijtihad, nggak ada masalah bagaimana Al-Qurannya, nggak ada bagaimana hadisnya, sudah ijtihad. Dan masalah itu adalah ribuan masalah. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, faqad istabahara al-kutub allati ulifat fil ibadah wa qalilun minha yakfin nas. Sampai pada abad modern ini terlalu banyak kitab yang dikarang dalam urusan ibadah, sedangkan pada dasarnya sedikit saja sudah cukup. Dalam urusan ibadah tidak perlu banyak. Dalam urusan ibadah tidak perlu banyak, sedikit saja cukup. Ini istabharat, artinya melaut. Seumur kita tidak akan pernah bisa habis membaca kitab-kitab yang mengatur dalam urusan ibadah. Belum lagi terjadi khilaf gitu ya. Belum lagi terjadi khilaf. Saya pernah baca kitab dalam urusan bedug aja. Dalam urusan bedug begitu kan, sampai ada yang sampai ada yang memurtadin. Padahal kan mereka nggak tahu orang Mekah, orang Madinah nggak tahu itu fungsinya bedug. Dianggap adalah musik aja, gitu. Musik dipukul sebelum sholat. Dia anggapannya bahwasanya bedug itu musik dipukul sebelum sholat. Maka jadi haram, bisa-bisa jadi kafir, bisa-bisa jadi murtad kan begitu. Dia nggak tahu fungsinya. Dulu kita fungsinya orang bulan sembahyang kalau belum ada suara bulan berbuka puasa kalau belum ada suara kita kalau zamannya sudah berbeda. Sekarang kita ada bedug kayak udah nggak perlu kan. Sekarang kita udah nggak perlu bedug, nggak hanya sekedar sebuah pajangan. Sekarang di masjid-masjid bagus ada bedug, hanya pajangan, fungsinya pajangan. Kalau dulu memang berfungsi betul. Kalau dulu berfungsi pertama buat waktu kan gitu ya, waktu zuhur bedug, asar bedug, maghrib bedug, itu kan subuh bedug, itu sangat diperlukan untuk mengkhabarkan tentang waktu ibadah. Jelas sekarang enggak lagi, gitu kan. Maka pendapat itu masuk karung semuanya sudah kan. Ada lagi pendapat baru yang masalah modern gitu kan, masalah modern gimana melalui internet, waktu dan lain sebagainya terus saja berkembang. Ilmu agama itu terus saja berkembang. Maka dikatakan ala kulli muslimin lam yakun darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyyah yattabi'a imaman min a'immatid din ويحصل بهم هذا الاتباع يتعرف على أدلته ما به ما استطاع وأن يتقبل كل إرشاد مسلوب بالدليل متى صح عنده ست من أرشده وكفايته ويستعمل نفسه العلم إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. Jadi semuanya pada dasarnya umat Islam sebodoh-bodohnya dan walau dia itu buta, ada punya hak untuk berijtihad. Ada punya hak untuk berijtihad. Artinya apa? Kita menentukan sendiri hukum itu yang mana yang enak. Di antaranya dicontohkan oleh ulama, kita punya 2 ember air. Enggak lama kita lihat bahwasanya ada anjing masuk ke tempat 2 ember kita. 2 ember kita ada anjing masuk. Ya, diminum ini air anjing dan
Air kita diminum sama anjing. Nah kita disuruh ijtihad menentukan yang mana, ember yang mana yang diminum sama anjing. Nggak perlu cari nanya kiai, udah kita harus menginisiatif sendiri. Kita pinggir kita lihat ada kira-kira yang masak nggak pinggiran ember, ada yang itu. Ya ini yang diminum sama anjing, buang ini dipakai. Itu namanya ijtihad. Kita menentukan sendiri, tidak perlu panggil kiai. Wah, panggil kiai yang baru dapur, nggak perlu, biarin dia tidur di rumah. Kita yang menentukan sendiri. Kita menentukan sendiri. Walau lil a'ma, seandainya kata orang yang terjadi begini orang buta itu pun masih bisa. Orang buta lebih peka kan. Bibir ember itu dia dicoret. Kering. Begitu yang satu di bibirnya, ini bahasa ayat ini artinya menentukan hukum sendiri. Tahar istibahi tahirin bina disin walau lil a'ma qadiri. Orang buta yang masih mampu untuk kepekaan itu, dia berhak untuk menentukan hukum sendiri. Maka begitu luasnya arizim. Maka Nabi kita SAW sering kalau asma sendiri, Nabi kita SAW dibagikan untuk mempermudah, tidak ada urusan mempersulit. Jadi muakkad masalahnya, jadi masalah enggak, gampang aja masalahnya, jadi gampang, nggak ada. Maja Allah bidin min harus, tidak Allah Taala jadikan agama ini sifatnya mengekang, santai. Agama ini jangan dianggap ini nggak boleh, enggak, semuanya boleh. Dan di antara ulama siapa saja bisa kita jadikan dalam bahasa kita ikutin. Dalam bahasa Indonesia siapa saja kita bisa ikutin. Dulu ahadin yukhadhu yuraddu min kalami il maksum sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh saja omongannya kita pakai dan boleh kita tinggalkan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'an ka'ar rijali wa qawlahu wa qawla Rasulillahi asga wa asrahu. Maka tatkala sudah kepastian hukumnya, maka tinggalkan omongan orang-orang dan kembali kepada omongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'an ka'ar rijali wa qawlahu wa qawla Rasulillahi asga wa asrahu. Tinggalkan omongan orang, maka omongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah yang pasti lebih benar. Inna sarata al-aqliyah, inna sarata al-fiqhiyah ad-dahma allati tunazim kull ahkam kabila bihilli al-muskilatin nas. Karena pendapat ulama yang sudah dibukukan pada dasarnya sudah memadai untuk memberikan solusi kepada apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Tinggal baca doang. Kapan tuh di zaman kita tinggal baca doang. Semua pendapat ulama telah dibukukan. Semua hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z sudah dibukukan. Sudah nggak ada yang liar. Ya kalau zaman masih zaman tahun 100, 200, 300, taruhlah 400 masih ada yang tersisa. Tahun 500 Hijriah masih ada yang tersisa. Namun sekarang ini pastikan 100% semua hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah terbukukan. Tinggal baca, tinggal belajarin bacanya. Jadi nggak perlu nyilam paut, nggak perlu semuanya sudah ada di kertas. Semuanya sudah ada di kertas. Ada namanya Al-Mu'jamul Mufahras. Itu ada artinya kitabnya kayak segini gedenya, tabelnya ada segini, semuanya hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah termuat di situ. Derajatnya artinya sahih, dhaif, ini semuanya sudah. Jadi nggak ada yang baru, sudah. Semua apa yang dibutuhkan oleh umat Islam dalam bentuk hukum
Dan apakah itu apa Al-Quran, apakah itu penafsiran, semuanya sudah komplit. Sebetulnya umat Islam itu sudah lebih mudah lagi, nggak perlu kita harus nyelam di laut, nggak perlu harus dari gunung, nggak. Apalagi kita dari rumah pun udah bisa, kita bisa baca. Apalagi yang anak-anak muda yang sudah ngerti internet, tinggal klik aja klak, semuanya keluar sudah. Artinya sudah banyak mempermudah. Begitu pula aki-aki yang menghafalin Al-Quran, misalnya membaca Al-Quran. Seperti apa saya pernah mengislamkan orang Korea yang umurnya udah 45 mau 50 udah masuk Islam, apakah kita sudah jadi gini-gini kan 3 bulan setelah masuk Islam udah hafal juz amma. Itu orang Korea, bukan di Fatihah doang kita belajar baca. 3 bulan setelah kita masuk Islam udah hafal juz amma. Kenapa? Saya masuk Fatihah 3 hari 3 malam nggak berhenti dia baca, apa dimasukin dalam kupingnya itu bacaan yang sekarang kan, hafal banget udah. Saat 3 hari 3 malam dibaca, didengerin bacaan Fatihah, nggak pakai ngapal, udah aja bisa. Ntar kulhu dia puter 100 kali lah, langsung aja hafal. Artinya sekarang itu jauh lebih mudah. Belajar sembahyang, lihat cara tata cara pelaksanaan sholat dengan benar. Ada gambarnya nggak sekarang Pak? Ruku, semuanya udah beres, maka semuanya segalanya gampang. Nggak sulit seperti orang dulu. Semuanya gampang, baca Fatihah, ini. Entar kalau yang salah jadi berat gitu kan, ada salahnya kan, jadi semuanya gampang, nggak ada yang sulit. Maka pantaslah kata kita sallallahu alaihi wasallam, wa istumai abiyasari walantum asma'asari. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi kita, putus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudah, tidak untuk mempersulit. Sedikit lagi. Fal wajib awalan talabu ma fil haq wa shawab awil maslahah min al aqwal fiqhiyah. Maka yang menjadi kewajiban kepada kita adalah menuntut yang terbaik, yang terbenar daripada pendapat-pendapat ulama tersebut, boleh dikatakan yang paling layak untuk kita pegang. Kenapa? Ya, ini berkaitan dengan budaya, dengan budaya. Zaman dulu kalau kita sembahyang di Mekah itu pakai kain sarung, itu dikeluarin dari Masjid Haram. Dianggapnya pakaian tidur katanya dibuat sholat. Kan budaya kan beda. Nah kita pakai kain di sini kan bagus kalau kita sholat pakai kain BHS apa kan cakep kan kita ya. Lah di Mekah disuruh keluar. Kenapa? Asing, ini orang ini pakaian buat tidur katanya. Ini pakaian buat tidur. Lah kan ini bertentangan, lalu gimana urusannya gitu kan? Macam jadi pokoknya gara-gara kain ya. Itu kita diamin dulu. Ya, ada di baru tahu. Kalau sekarang udah tahu. Kita tahun 75 masih berantem urusan itu aja. Enak aja. Pakaian buat tidur dibuat sholat. Lah kain kita kan buat tidur kita kan. Jika buat sholat itu masih berantem. Sekarang sudah kena budaya juga, mereka udah lihat sholat maghrib kalau gitu kain itu buat sholat bukan buat tidur kan gitu. Bisa buat sholat, bisa buat tidur. Saya sembahyang di Pakistan pakai baju batik. Ya kita pakai baju batik ya, gambarannya ada kunyuk, ada apa ya, baju batik kan begitu. Kita lagi sembahyang di depan, ditarik ke belakang dulu. Kalau pakai permisi lagi, ya kita paham, wah ini orang terganggu ini. Yang sembahyang begitu Allah Akbar, waduh, kunyuknya lagi main apa? Begitu kan, maka kita yang sholat, artinya maka sunatnya kan kalau sholat
pakai baju yang enggak apa yang satu warna, artinya mau putih mau hitam mau apa gitu kan, enggak pakai ada gambar-gambaran. Kalau batik kan ada gambar-gambaran, padahal sah nggak kita bersembahyang pakai batik? Ya pasti sah, pasti sah, cuman apa namanya mengganggu orang di belakang, orang yang budayanya berbeda dengan kita. Jadi semacam itu pada dasarnya. Apa nih, kekang benanya juga boleh. Kita sembahyang kekang benanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita tutup auratnya sudah beda. Maka apa namanya? Ada ya jalan yang afdal, ya. Ada yang makbul, ada yang afdal, yang bagusnya begini, yang sahnya begini. Maka seandainya kata apa namanya, udah kagak punya sekali pakaian, sembahyang telanjang juga masih boleh. Allah Subhanahu wa taala wa ilmu.